Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Kisah Inspiratif. Kisah inspiratif kali ini mengangkat satu cerita nyata yang dialami oleh pasangan suami istri bersama seorang anaknya yang masih kecil. Ini menjadi himbauan buat semua yang telah menjadi orang tua atau calon orang tua. Ingatlah, semarah apapun, janganlah kita bertindak berlebihan. Sebagai orang tua, kita patut untuk saling menjaga perbuatan kita, khususnya pada anak-anak yang masih kecil, karena mereka masih belum tahu apa-apa. Kisah ini kita beri judul Ayah, Kembalikan Tangan Dita. Sepasang suami istri, seperti pasangan lain yang berada di kota-kota besar, seringkali meninggalkan anak-anak mereka untuk diasuh oleh pembantu rumah tangga sewaktu mereka bekerja. Malah kadangkala kehidupan anak jauh lebih banyak bersama dengan para pembantunya dibandingkan dengan orang tua mereka. Tersebutlah anak tunggal pasangan ini. Perempuan cantik berusia 3,5 tahun. Sendirian ia di rumah dan kerap kali dibiarkan oleh pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Maka bermainlah dia bersama ayunan di atas buayan yang dibelikan oleh sang ayah. Atau kadang-kadang ia memetik bunga dan lain sebagainya di halaman rumahnya sendiri. Hingga suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Paku itu diambil. Kemudian mulailah dia melukis dalam pikiran kecilnya. Ia mulai mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretan ya tidak kelihatan. Dia coba yang lain, ke dinding, tetap saja tidak memberikan gambaran apapun. Sampai pikirannya beralih kepada si mobil baru ayahnya. Dicobalah goresan itu di sana. Iya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak sangat jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu ayah dan ibunya bermotor ke tempat kerja karena ingin menghindari macet yang luar biasa. Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh dengan coretan, maka sang anak beralih ke sebelah kiri mobil. Mulailah ia buat gambar ibu, gambar ayah yang disayanginya, kemudian gambarnya sendiri, lukisan ayam, lukisan kucing, dan lain sebagainya, mengikuti imajinasi sang anak. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah tangga. Saat pulang petang, terkejutlah pasangan suami istri itu melihat mobil baru yang setahun dibeli dengan bayaran angsuran yang masih lama lunasnya. Si ayah yang belum lagi masuk ke rumah itu pun menjerit, "Kerjaan siapa ini?" Pembantu rumah tangga yang berada di dapur tersentak dengan jeritan itu. Ia kemudian berlari keluar. Dia juga beristighfar karena sama sekali ia tidak tahu. Mukanya merah padam ketakutan
Lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia terus mengatakan, "Saya tidak tahu, Tuan. Kamu di rumah sepanjang hari. Apa saja yang kamu lakukan?" Hardik, si istri. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba tanpa rasa bersalah, tapi dengan begitu bangga dan bahagia berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Dita yang buat gambar itu, Ayah. Cantik kan?" Katanya sambil memeluk ayahnya sembari bermanja seperti biasa. Dita mulai bercerita, "Coba lihat, Ayah. Di sebelah sini ada gambar ayah, gambar ibu, gambar Mbak Narti, gambar Dita." Si ayah tidak menggubrisnya. Dia yang sudah mulai hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Tanpa menghiraukan cerita Dita si anak, mulailah ia pukulkan berkali-kali ke telapak tangan si anak. Si anak yang tidak mengerti apa-apa menangis kesakitan, pedih, ketakutan sekaligus kebingungan. Kebahagiaan yang ada dalam pikirannya untuk bercerita, tapi dibalas dengan pukulan yang luar biasa. Dita menangis kesakitan. Ia menjerit, pedih. Puas memukul telapak tangan. Si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan si ibu cuma mendiamkan saja, seolah-olah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang diberikan kepada anaknya Dita. Anak berusia 3,5 tahun. Mbak Narti, si pembantu rumah tangga, terbengong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan anak, tangan kanan, tangan kiri, belakang, depan bergantian. Setelah si ayah masuk ke rumah, diikuti si ibu. Pembantu tersebut menangis menggendong anak kecil itu, membawanya lari ke kamar. Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil ini luka-luka dan berdarah. Manarti membandingkan Dita saat itu. Sambil menyiramkan dengan air, dia pun ikut menangis. Anak itu ikut juga menjerit, menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena air. Lalu si pembantu rumah tangga menidurkan Dita. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu, bersama Mbak Narti, karena masih emosi. Keesokan harinya, kedua tangan si anak bengkak. Mbak Narti mengadu ke majikannya, tapi dengan santai tanpa rasa bersalah, karena masih dibayangi oleh mobil yang rusak. Emosinya muncul kembali. "Ya sudah, Mbak, di kotak obat ambil saja. Ambil saja obat oles, kemudian kamu oles saja," jawab si ayah. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang hampir seharian menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah konon mau memberi pelajaran pada anaknya.
3 hari berlalu. Si ayah sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya. Sementara si ibu juga begitu. Meski setiap hari ia bertanya kepada pembantunya. Sampai Mbak Narti bilang, "Dita demam, Bu." Jawab pembantunya ringkas, "Kasih minum obat biasa aja, Mbak. Seperti yang saya kasih dulu." Jawab si ibu, "Kasih obat demam." Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Dita dalam pelukan pembantu rumah tangga, dia tenang, menutup lagi pintu kamar pembantunya. Masuklah hari keempat. Sang pembantu memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu panas. Tapi tetap saja dengan tenang dia menjawab, "Ya sudah, Mbak. Nanti sore kita bawa ke klinik. Saat saya pulang kerja nanti pukul 5. Sampai saatnya, si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil si ayah dan ibu anak itu. Tidak ada pilihan. Kita tidak punya pilihan, kata dokter, yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah dan bernanah. Ini sudah bernanah, Pak. Demi menyelamatkan nyawa Dita, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku sampai ke bawah, kata dokter. Si ayah dan si ibu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar. Tapi apa yang bisa dikatakan lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah bergetar tangannya menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang disuntikan habis, Dita menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya terbalut kasar putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah Mbak Narti, sang pembantu rumah tangga. Dita mengerutkan dahi melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, Dita bersuara dalam linangan air mata, "Ayah, ibu, Dita gak akan melakukannya lagi. Dita gak mau lagi dipukul ayah. Sakit. Dita janji Dita gak mau jahat lagi. Dita sayang sama ayah. Dita sayang ibu dan Dita sayang sama Mbak Narti." Katanya berulang-ulang kali, membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. Dita sayang sekali sama Mbak Narti, katanya. Memandang wajah pembantu rumah tangganya seakan memandang ibunya sendiri, membuat Mbak Narti meraung histeris. "Ayah, jangan pukul Dita lagi. Dita janji gak akan melakukannya lagi. Dita gak akan jahat lagi. Dita gak akan nakal lagi. Tapi
Tapi ayah, kembalikan tangan Dita. Kenapa tangan Dita harus diambil? Dita janji gak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya nanti Dita mau makan? Bagaimana Dita mau bermain? Dita janji ayah, Dita gak akan lagi mencoret-coret mobil ayah lagi. Maafkan Dita ayah. Kembalikan tangan Dita. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung sekuat tenaga. Menangis berurai air mata, namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia yang dapat menahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya, si anak cantik itu, Dita, harus meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong dan diambil meski ia sudah berkali-kali meminta maaf. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.